Kali ini, Mimen akan menceritakan komik dari China. Ya, itu tidak lain, komik manhwa. Mengisahkan tentang bumi yang mengalami era baru yang disebut oleh mereka sebagai Air Old Age, di mana seluruh umat manusia kini mendapatkan kekuatan misterius yang entah berasal dari mana. Dan ini adalah sebuah era kejam di mana yang kuat akan menindas yang lemah. Dan MC di cerita ini bernama Yihou atau sering dipanggil Yewu, yang setiap harinya mendapatkan perlakuan kasar karena dirinya hanya seorang pria lemah yang levelnya hanya stuck di level 3. Namun, itu semua berubah ketika dirinya tanpa sengaja mendapatkan sebuah akun raja. Seketika membuatnya memiliki kekuatan yang sangat overpower. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Lanjut ke cerita. Demon Spider pun kebingungan. Bagaimana mungkin bisa sampai berlevel 3 ini kini berhasil menyerangnya? Tunggu saja, aku akan melahapmu nanti, ucap sang Demon Spider. Namun, Yewu dengan kekuatan barunya dengan cepat kini melesat bersama dengan sebuah pedang api yang baru saja tercipta. Dan serangan kuatnya telah berhasil memotong dua kaki Demon Spider yang masih tidak tak percaya bahwa itu adalah serangan dari manusia berlevel 3. Namun sayangnya dengan tubuh lemahnya itu, Yewu hanya mampu bertahan selama 3 detik saja karena tubuhnya masih belum mampu untuk menampung kekuatan yang begitu besar. Di dalam statusnya terlihat sebuah energi berwarna emas yang membara, di mana itu adalah batas waktu dari energi transformer yang saat ini dirinya gunakan. Dan saat ini juga darahnya terkunci oleh energi transformasi tersebut. Itulah mengapa Yewu harus mengalahkan monster di depannya sebelum energi transformasinya habis. Jika tidak, ia akan tewas di tangan monster Demon Spider. Setelah beregenerasi, Demon Spider pun segera mencoba kabur karena ia pikir hanya membuang-buang waktu saja jika berhadapan manusia berlevel 3 dan mencari manusia berlevel tinggi lainnya. Namun, tiba-tiba saja langkahnya dihentikan oleh kobaran api yang tersebar di sekelilingnya. Jika kau ingin pergi, maka pergilah saja ke neraka, ucap Yewu yang membuat Demon Spider kini berkeringat dingin. Setelah melihat kekuatan Yewu, langkah kaki yang bergemuruh menunjukkan beberapa petarung yang levelnya cukup tinggi dan nampak mulai berdatangan ke arah sang monster Demon Spider. Jangan ke sana, kalian akan mati, ucap Yewu. Namun, itu tidak dihindarkan sama sekali oleh mereka karena ucapan tersebut keluar dari mulut seorang pria berlevel 3. Dan benar saja, belum sempat mendaratkan satu serangan sekalipun. Tapi para petarung ini tak sadar bahwa tubuh mereka telah terjerat jaring yang membuat mereka tak mampu menggerakkan tubuhnya. Bukan hanya itu saja, jaring-jaringnya ini mampu menyerap EXP dari seseorang, di mana kejadian kali ini berhasil membuat sang Demon Spider kini naik 3 level sekaligus setelah menyerap EXP para petarung sebelumnya. Demon Spider yang kekuatannya kini sudah meningkat drastis membuat Yewu terdesak, dan setelah terkena serangan oleh makhluk tersebut, dirinya harus tumbang. Diikuti dengan munculnya sebuah sistem yang mengatakan bahwa skill spesial Red Flame Storm kini telah dipersiapkan, di mana Yewu lantas bangkit tanpa ampun dan mengeluarkan badai api yang begitu membara.
Dengan tubuhnya yang saat ini membara begitu ganas, sang Demon Spider pun merasakan bahwa serangan tersebut bukanlah hanya api biasa. Itu juga berisikan niat dao dari seorang raja yang sangat kuat. Dan sebelum kematian makhluk tersebut, dirinya sempat mengucapkan nama Master Yangsu yang masih belum terlihat wujudnya. Hingga akhirnya sang Demon Spider kini pun harus terbakar tanpa meninggalkan sedikit pun residu dari area pertempuran saat itu. Yewu yang berhasil menghabisi Ghost Eye Demon Spider kini mendapatkan poin EXP sebanyak 20.000. Namun, karena sudah terlalu banyak menghabiskan energinya, akhirnya ia harus tumbang bersamaan dengan beberapa drop item yang ia dapatkan. Yewu yang kini tak sadarkan diri, tiba-tiba telah berada di ruangan sistem. Dan karena tubuhnya telah terluka parah dari pertarungan sebelumnya, akhirnya sistem secara otomatis memulihkan tubuhnya dengan menggunakan 10.000 poin EXP yang ia dapatkan sebelumnya. Tapi saat ini, Yewu masih merasa kebingungan karena ruangan sistemnya kali ini benar-benar berbeda dari ruangan kecilnya yang dahulu. Ruangan yang saat ini ia tempati lebih mirip seperti galaksi yang amat sangat luas. Dan sedikit penjelasan mengenai ruangan sistem ini. Jadi, sejak era Earth or Edge muncul, setiap pemain memiliki ruangan sistemnya sendiri untuk mengamati dan menetapkan atribut mereka sendiri, serta menyimpan berbagai macam equipment. Contohnya seperti inventory. Dan di penjelasan tersebut, Yewu terkejut melihat sistem barunya, dan ia menemukan sosok tubuh yang mana itu adalah sumber kekuatan Yewu sebelumnya. Dan sosok tersebut memiliki identitas asli seorang raja, yaitu Raja Qiang, dengan level sudah maksimal. Dan diketahui tempatnya saat ini berada adalah King Account System, atau bisa disebut sistem akun raja. Sistem ini memiliki akun level maksimal dari game pension yang tak terhitung jumlahnya, dan si pemilik dapat menggunakan poin EXP pribadi mereka untuk membuka akun raja lainnya secara bertahap. Karena akumulasi Yewu telah mencapai level 10, akun Raja Qiang kini telah diaktifkan secara otomatis. Dan itulah alasan mengapa selama 3 tahun belakangan ini Yewu tidak dapat menaikkan levelnya, karena sistem King Account ini telah menyerap secara paksa semua poin EXP yang telah ia dapatkan. Tapi itu semua tidaklah sia-sia, karena Yewu saat ini memiliki tujuan yang baru, yaitu secepat mungkin untuk menaikkan levelnya agar dapat membuka lebih banyak lagi King Account. Dan dengan poinnya yang tersisa 10.000, akhirnya Yewu meningkatkan levelingnya. Meskipun sempat merasakan kekuatan yang begitu besar yang telah masuk ke dalam tubuhnya, Yewu masih tetap berada di level 3 yang membuat dirinya amatlah sangat jengkel. Dilanjutkan dengan dirinya yang telah sadar dan tiba-tiba telah terbangun di sebuah rumah sakit. Tubuhnya yang terluka parah sebelumnya kini telah pulih total berkat bantuan sistemnya yang overpower. Tapi yang sangat disayangkan, karena 10.000 poin bukanlah jumlah yang sedikit untuknya. Sementara itu, dari balik ruangan tempat Yewu berada saat ini, terdengar suara gaduh yang berasal dari Yunfei dan ibunya yang diketahui telah mengalami luka ringan dan tengah berdebat dengan seorang dokter mengenai biaya perobatan yang nominalnya cukup tinggi. Karena mereka berempat terkena racun seekor monster elit, mereka harus menggunakan obat-obatan khusus untuk pengobatan jangka panjang agar dapat sembuh total. Dan itulah cara satu-satunya untuk mencegah kematian, ucap sang dokter. Ia juga mengatakan bahwa dua pria lainnya, yaitu ayahnya dan Yewu, tidak seberuntung Yunfei dan ibunya. Sang ayah dipikirkan hanya bisa hidup sekitar 1 bulan saja, dan sementara Yewu yang lukanya paling fatal saat itu tidak bisa hidup lebih dari seminggu. Yunfei yang mendengarkan kata-kata sang dokter hanya bisa menitihkan air mata setelah mengetahui fakta tersebut. Ditambah lagi biaya pengobatan yang cukup mahal yang mendesak ibunya untuk segera menjual rumahnya agar dapat memenuhi biaya pengobatan mereka. Rumah itu tidak boleh dijual. Aku akan melakukan cara untuk mengumpulkan biaya perobatannya secepat mungkin, ucap Yewu yang tiba-tiba muncul.
hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye-bye.